Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala habibina al-mustafa, amma ba'd. Permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, (14 abad tahun yang lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita umatnya, dan pesan itu bisa ditelusuri dalam kitab Induk Hadis Sunan At-Tirmizi, juga dalam kitab Syu'ab Al-Iman, juga dalam kitab Miraqatul Mafatih Sarah Al-Masabih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatun," ada 6 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sittatun la'antuhum wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujab." Ada 6 kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, 6 kelompok, 6 komunitas, 6 golongan yang akan dilaknat oleh Rasul, Allah, dan semua para nabi. Laknat itu dalam bahasa kita adalah dikutuk atau kutukan. Namun laknat itu oleh para ulama memiliki makna ketika Allah melaknat, maka itu maknanya rahmat Allah itu jauh tidak akan diberikan kepada orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menjelaskan bahwa ketika hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diawali dengan kata laknat, itu memiliki makna pesan bahwa perbuatan sesudah kalimat laknat itu menunjukkan dosa besar. Jadi ketika Rasul misalnya mengatakan la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasi, Rasul melaknat orang yang menyuap dan menerima suap, maka berarti menyuap dan menerima suap, menyogok dan menerima sogokan itu termasuk dari dosa besar. 6 kelompok, 6 komunitas, golongan yang akan berpotensi mendapatkan kutukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah dan semua para nabi. Yang pertama adalah az-zaidu fi kitabillah, orang yang merubah kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Qur'an ada 3 kitab yang itu harus kita imani sebagai orang yang beriman, tapi tidak dituntut untuk mengamalkan. Umat yang terdahulu, Bani Israel misalnya, mereka merubah kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada nabi mereka, itu Nabi Musa alaihissalam. Bahkan tidak ada sebatas merubah, mentahrif, memanipulasi. Bahkan mereka cenderung lebih mengamalkan dan mempedomani kitab sejarah mereka, yaitu Talmud. Nah, Al-Quran demikian juga. Tidak boleh bagi kita merubah Al-Quran. Bagaimana orang yang dianggap merubah Al-Quran? Merubah satu huruf saja dalam Al-Quran, maka itu sudah berpotensi dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, al-mukazzibu biqadarillah. Yang kedua yang berpotensi mendapatkan laknat kutukan dari Allah
Rasul dan semua para nabi. Yang kedua adalah mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Udah tak perlulah kita nih, kata mereka, tak perlu kita percaya dengan takdir Allah. Takdir Allah itu membuat orang tak maju. Itu kata orang-orang yang sesat itu. Padahal beriman dengan ketentuan Allah baik buruk itu bagian dari rukun Islam. Rukun iman. Orang-orang yang mengingkari dan menganggap bahwa takdir Allah itu bisa membuat orang tidak maju. Mereka menganggap bahwa takdir itu membuat orang pasrah, tidak lagi mau berikhtiar, berusaha. Sudahlah kalau hari ini ditentukan Allah rezekiku dulu sebelum lahir, ya hari ini walaupun tidak berusaha sudah dapat. Kalau memang dulu sudah ditentukan oleh Allah, aku sehat, maka tak perlu berobat. Nah, ini yang keliru. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala tentukan takdir kepada setiap manusia, maka ketika itu juga Allah mewajibkan kita untuk berikhtiar. Ketika Allah tentukan takdir tentang rezeki kita, tentang ajal kita, tentang baik dan buruk, ketika itu kita dituntut oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki, untuk berusaha menjadi orang yang baik di dunia dan di akhirat. Makanan yang sudah disuguhkan di depan kita pun, kalau tidak ada usaha dan ikhtiar kita menggapainya dan diminum, itu tak akan bisa sampai. Artinya apa? Artinya di sana kita dituntut untuk ikhtiar, wajib berusaha. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpotensi mendapatkan laknat, kutukan dari baginda Rasul, kutukan Allah dan semua para nabi, yang ketiga adalah al-mutasallitu bijjabarut. Al-mutasallitu bijjabarut adalah orang yang memaksakan dirinya untuk menjadi penguasa. Al-mutasallitu bijjabarut. Dalam kajian fikih ada namanya wali mujbir. Mujbir itu berakar kata dari jabara. Mujbir artinya ada wali yang boleh memaksa yang diwaliinya. Siapa itu? Ayah, kakek. Mereka bisa memaksa anak, bisa memaksa cucu, karena ayah itu dianggap sebagai wali mujbir. Ada dulu aliran yang tidak perlu lagi berusaha, tidak perlu lagi berikhtiar. Hidup ini seperti mayat, mau digulingkan ke kanan, mau ke kiri, mau ditelungkupkan, seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Itu adalah kelompok yang disebut dengan Jabariyah. Hidupnya dipaksa, padahal tidak. Kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebebasan, tapi kebebasan ada batasan-batasannya. Itu disebut dengan Jabariyah. Jabarut itu adalah orang yang memaksakan dirinya untuk menjadi penguasa. Bagaimana caranya? Bisa jadi dia akan paksa orang. Kalau mungkin di Indonesia ada penguasa-penguasa kecil, ada kepling, ada lurah, kemudian ada camat, ada bupati.
Mereka ini dipaksa. Bagaimana cara memaksanya? Bisa jadi kau kalau tak pilih aku, kau akan kunaikkan kasusmu. Kau kalau tak pilih aku, tak turun bantuan. Kau kalau tak pilih aku, kau akan kumutasikan. Orang-orang yang punya suara ini terpaksa memilih, tapi memilih bukan karena kelayakan untuk dipilih. Maka orang-orang yang seperti ini, pemimpin-pemimpin yang seperti ini, inilah disebut oleh Nabi al-mutasallitu bijjabarut. Bahasa sekarang mungkin disebut dengan pemimpin diktator, memaksakan dirinya untuk menjadi penguasa. Apa yang terjadi ikhwatal iman yang muliakan Allah, para pemirsa dimanapun berada, orang-orang yang seperti ini, pemimpin-pemimpin yang memaksakan dirinya untuk menjadi pemimpin, maka apa dampak negatifnya? Kata Nabi SAW di hadis yang seterusnya, yuzillu man a'azallah, maka dia akan menghinakan apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang hafal Al-Quran tidak hanya sebatas hafal, tapi dia bisa menjadi imam dan berpenampilan good looking, berpenampilan menarik, tapi kemudian mereka ini diidentikan seperti apa? Orang-orang yang seperti ini itu dianggap sebagai apa? Ciri-ciri radikal. Padahal orang yang jangankan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran saja, wala aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harf, lam harf, mim harf. Setiap satu huruf akan diberikan kebaikan oleh Allah, 10 kebaikan. Itu artinya apa? Orang yang dekat dengan Al-Quran, ahlul Al-Quran, itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kemudian hari ini orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah itu dihinakan oleh mereka. Sebaliknya, yu'izzu man adzalallah, dia akan memuliakan apa yang sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan bahwa drama Korea itu dicintai oleh Allah atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada rekomendasi Al-Quran dan hadis kalau drama Korea hari ini itu sesuatu yang layak untuk dicontoh, jadikan sebagai panutan anak-anak muda hari ini. Padahal itu sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian hari ini apa yang sudah dihinakan oleh Allah itu dimuliakan oleh mereka. Sehingga ada orang yang mengatakan K-pop, drama Korea, dulu ada Dylan, itu dijadikan sebagai ikon untuk anak-anak supaya meniru mereka. Padahal sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa 3 kelompok yang berpotensi mendapatkan kutukan dari Allah yang bisa kita sampaikan. Insya Allah di lain waktu kita akan bisa bertemu. Mohon maaf kalau ada
pilihan kata yang kurang tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.